Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan media yang kami gunakan, yaitu Petabel. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Laili Alfiani, di samping saya Desa Nyoman Niken Pratiwi, dan yang paling ujung Saldila Nur Laili. Baik, jadi media yang kami gunakan ini merupakan media virtual yang digunakan oleh para pengajar dan murid untuk belajar secara online. Karena di masa pandemi ini kita nggak mungkin kan belajar secara offline karena penyebaran virus corona yang semakin marak. Jadi menurut kami media yang kami gunakan ini sangat tepat untuk melakukan pembelajaran secara virtual atau di rumah. Apa itu Pitable? Pitable merupakan media berbentuk aplikasi yang difokuskan pada tabel periodik unsur untuk materi pembelajaran kimia, khususnya pada materi sistem periodik unsur, di mana aplikasi Pitable ini juga dapat mengalihdayakan sistemnya ke Wikipedia guna menampilkan berbagai informasi lebih lanjut terkait unsur-unsur kimia yang ada. Aplikasi Pitable ini merupakan aplikasi yang bersitus website, sehingga memudahkan para pengajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara virtual. Selain itu, Pitable ini juga merupakan salah satu solusi terbaik pada saat dilakukan pembelajaran di rumah atau secara mandiri. Ya, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur yang ada di media Pitable ini. Jadi, media Pitable ini yaitu berbentuk aplikasi online ya. Kita tuh harus mencarinya dulu lewat Google Chrome. Tinggal saya klik Pitable. Nah, jadi ini tampilan awal dari media Pitable ini. Di sini tadi seperti saya katakan ada 4 fitur, ada properti, elektron, isotop, dan persenyawaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu properti dan elektron. Yang pertama properti. Nah, di properti ini kita bisa tahu bagaimana sih kemiripan dan sifat dari unsur-unsur yang ada di sistem periodik ini. Misal yang pertama saya tuh pengen tahu yang mana masuk ke logam alkali tanah, lantanida, aktinida, logam transisi, dan lain-lain. Jadi caranya itu tinggal kita geser kursornya ke sini. Nah, yaitu yang masuk ke logam alkali, warnanya dia itu sendiri ya, warnanya kuning ke agak gelap gitu. Nah, terus kalau yang logam alkali tanah, geser ke sini. Nah, yaitu warnanya itu sendiri, ada yang lain tuh warnanya putih. Jadi yang warna kuning ini masuk ke logam alkali tanah. Nah, terus saya pengen tahu gimana sih informasi yang lebih lanjut terkait logam alkali tanah ini. Caranya itu tinggal kita klik saja. Nah, kita klik saja, kita tunggu. Nah, yaitu sistemnya itu bisa mengalihkan ke Wikipedia untuk informasi yang lebih lanjutnya. Jadi menurut saya ini tuh benar-benar lengkap ya. Selanjutnya saya tuh ingin tahu gimana sih sifat kimia atau fisika dari salah satu unsur yang ada di sini. Caranya itu sama aja seperti tadi. Tinggal klik saja, misal saya mau klik yang logam Ca, tepatnya itu di logam alkali tanah atau golongan 2. Nah, jadi di Ca ini tinggal klik saja. Nah, ini keluar informasinya ya. Yaitu termasuk alkali tanah. Terus warna namanya itu kalsium. Bentuknya itu solid. Nah, ini suhunya kalau 0 derajat Celcius solid, bisa juga diubah ke Fahrenheit atau Kelvin. Nah, terus untuk bobot atom atau berat atomnya itu 40,078 U atau Da. Terus untuk tingkat energinya itu 2882 elektronegativitas. Nah, ini elektronegativitasnya langsung keluar 1,0. Nah, kalau biasanya kan kita tuh kalau mau nentuin elektronegativitas itu kita tuh harus lihat aturannya dulu. Ada namanya aturan skala Pauling. Kalau ini kita langsung aja tinggal klik, unsurnya langsung keluar informasinya. Nah, terus ini tinggal kita scroll lagi ke bawah.
ada masa jenis, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua, saya mau ke bagian fitur yang kedua, yaitu elektron. Nah, jadi di elektron ini juga sama saja caranya. Kita tinggal klik aja unsur yang kita mau tahu informasi mengenai elektronnya. Misal saya di sini mau klik yang di non-logam bagian oksigen ya, unsur oksigen. Nah, langsung keluar dia informasinya. Nah, dari konfigurasinya menurut gas mulia, ini pakai helium 2s2 2p4. Nah, ini orbitalnya secara umum ya, 1s2 2s2 2p4. Nah, terus tingkat energinya atau energi level di sini 26. Nah, terus untuk bilangan kuantum di sini ada bilangan kuantum azimut, magnetit, dan utama. Nah, jadi yang O tadi, yang ini kita lihat di blok 1s kan ada 2 elektron. Nah, di sini dia terisi 2. Terus yang di 2s2, blok 2s2 itu ada 2 elektron juga. Maaf, dia kepindah. Nah, ada 2. Nah, terus yang di 2p4 di blok P-nya yang ini warna biru ada 4. 1 2 3 4. Nah, jadi bilangan azimutnya yaitu L karena ada di blok P. Elektron valensinya ada di blok P. Terus bilangan kuantum magnetiknya itu -1 dan bilangan kuantum utamanya 2. Jadi seperti itu yang untuk elektron di fitur ini, di fitur tabel ini. Nah, jadi itu saja dari saya. Selanjutnya untuk fitur isotop dan persenyawaan ini akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Petabel. Nah, selanjutnya fitur yang ketiga di sini yaitu isotop. Nah, seperti ini tampilan dari fitur isotop ya. Ini. Nah, sama seperti fitur-fitur sebelumnya, di sini kita hanya perlu menekan di salah satu unsur untuk mengetahui bagaimana informasi terkait dengan isotopnya. Nah, di sini misalnya kita memilih unsur hidrogen ya. Nah, kita klik saja. Nah, maka akan langsung muncul jumlah isotop dari hidrogen itu sendiri, yaitu 7. Ini ya, isotop-isotopnya. Nah, di mana isotop-isotop ini memiliki nama-nama yang berbeda. Nah, misalnya kita klik ya satu saja, maka akan muncul namanya yaitu isotop hidrogen 2. Di mana isotop hidrogen 2 ini memiliki informasi yang lengkap ya di sini, di mana terkait dengan masanya, bagaimana kelebihan masanya, energi pengikatnya, ada juga kelimpahannya, kemudian di sini ada waktu paruh, dan bagaimana isotop dari hidrogen 2 ini melakukan peluruhan, yaitu dengan isotop stabil. Nah, untuk informasi-informasinya yang lain juga terdapat di sini ya. Jadi kita tinggal scroll saja, tinggal mengkliknya saja untuk mengetahui bagaimana informasi terkait dengan isotop tersebut. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan isotop hidrogen 2 ini, di sini kita hanya perlu menekan pada namanya seperti ini ya. Nah, maka akan langsung muncul di sini informasi-informasi yang lengkap terkait dengan isotop hidrogen 2. Mulai dari pengertiannya, kemudian siapa penemunya, cara peluruhannya, dan bagaimana sifat-sifat dari isotop hidrogen 2 tersebut. Pokoknya lengkap ya di sini, kita hanya perlu scroll saja ya. Nah, begitu juga dengan unsur-unsur lain, kita tinggal mengklik-klik saja yang ingin kita tahu bagaimana isotopnya ya. Nah, ini saja mungkin untuk fitur yang ketiga. Selanjutnya di sini yaitu terdapat fitur yang keempat, yaitu fitur compound atau persenyawaan.
Nah, di sini misalnya kita mengklik unsur yang mana ya, misalnya kita memilih unsur AG. Nah, di sini ya. Nah, maka akan langsung muncul bagaimana persenyawaan dari AG tersebut atau perak tersebut. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, jadi pada fitur keempat ini mungkin dia error pada aplikasinya karena yang muncul di sini itu hanya logam dari perak itu sendiri. Tetapi pada fitur 4 ini kita juga bisa mereaksikan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Tetapi di sini karena error jadi hanya begini ya tampilannya. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kelebihan dari aplikasi Pitable ini yaitu pertama, aplikasi ini dapat digunakan baik untuk pembelajaran offline maupun pembelajaran yang dilakukan secara online. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masih ada sekolah yang melakukan proses pembelajaran secara daring akibat dari virus COVID-19 ini. Untuk itu, aplikasi Pitable ini merupakan salah satu media pembelajaran yang sangat cocok digunakan dalam kondisi saat ini. Yang kedua, lebih praktis karena dapat diakses baik menggunakan HP maupun laptop. Ketiga, dapat menjadi metode evaluasi dalam mempelajari sistem predik unsur. Keempat, dapat dengan mudah digunakan oleh guru maupun siswa. Karena aplikasi ini merupakan aplikasi yang berbasis situs website, maka guru maupun siswa dapat dengan mudah menggunakan aplikasi ini hanya dengan mengakses situs website dari aplikasi Pitable ini. Kelima, lebih lengkap dibandingkan dengan tabel predik unsur secara umum. Karena pada Pitable ini mampu menjelaskan informasi suatu unsur secara rinci dan dapat dengan mudah membedakan antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari aplikasi Pitable ini yaitu pertama, siswa harus mempelajari materi sistem predik unsur terlebih dahulu agar mengerti subbagian materi yang dibahas. Pada aplikasi Pitable ini terdapat banyak subbagian materi yang harus dipelajari oleh siswa, sehingga untuk lebih memahami materi sistem predik unsur tersebut diperlukan adanya pemahaman dasar dari siswa itu sendiri. Untuk itu, siswa harus mempelajari materi sistem predik unsur terlebih dahulu agar dapat memudahkan siswa dalam menggunakan aplikasi Pitable ini. Yang kedua, situs ini merupakan aplikasi online, jadi hanya dapat diakses menggunakan kuota saja. Kiranya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih.